Ya, saudara-saudara, Donditan ini lihai di dalam menipu orang-orang Sudrun ini. Jadi seolah-olah dia menguasai Alkitab itu dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu banyak menipu. Tetapi dia menggunakan ketidakpandaian orang Kristen sendiri tentang Alkitabnya dan menggunakan dengan pasti bahwa Qurannya itu tidak ditampilkan. Dia hanya kalau menguntungkan dia dari Qurannya, dia gunakan Quran. Tapi menguntungkan Alkitab, dia gunakan Alkitab untuk menjatuhkan Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Dan juga menjatuhkan Alkitab itu sendiri. Nah, inilah Donditan ini, lihainya dia ini. Dan ada berapa tokoh di Bible yang poligami selain Daud dan Salomo dan Abraham? Banyak. Bahkan Nabi Musa juga di Bible poligami. Pernah dengar? Belum. Nabi Musa juga poligami. Berapa istrinya kok? Gue baca aja ya. Bukan aja ya. Oke. Kalau nggak salah sih memang cuma 2. Nah, bacain. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Mengambil perempuan itu maksudnya apa? Menikahi lah. Musanya Miriam tuh kakak perempuannya. Oh, Miriam ya, bukan Maryam ya. ya. Jadi kalau yang disebut Ukhta Harun, Maryam. Oke. Kalau ini Miriam, kakaknya Harun dan Musa. Oh. Ya, ketahuan kan kebohongannya. Maryam, Ukhta Harun, Miriam. Nah, di sini penipunya ini orang sangat tipu. Padahal Al-Quran itu bermaksud bahwa Maryam itu, Ukhta Harun itu yaitu kakak Musa, saudara Harun, ibu Yesus. Masa antara Yesus dengan Musa itu sendiri 1500 tahun. Berarti Maryam, saudara Harun ini hamil selama 1500 tahun. Baru lahirlah Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu. Tetapi Anda kalau nggak paham, Nama istrinya sebelumnya siapa? Istri siapa? Musa. Kalau nggak salah Zephora. Oh, Zephora kayak nama parfum. Anaknya Imam Jethro. Terus anaknya Imam Yitro. Tetapi Al-Quran, mertua dari Musa itu namanya Su'aib. Gitu kan? Ngaco kan? Al-Quran itu membohongi dan menipu nama-nama. Istri Adam tidak ada namanya. Istri Ibrahim tidak ada namanya. Alkitab mencatat nama-nama orang itu. Kalau saja Al-Quran itu mencatat nama-nama istri dari Ibrahim, dari Musa, istri dari Daud, babak belur itu, hancur itu Alkitab, kitab mereka itu. Ngaco. Kenapa? Nggak bisa dipegang satu pun. Jadi mertua Musa di dalam Alkitab namanya Imam Yitro. Mertua Musa di dalam Al-Quran namanya Su'aib. Guru mertua Musa. Nah, ini kalau nggak salah karena memang buku itu sudah saya tulis dulu. Dan tidak menyebut nama-nama istri para nabi itu. Itu. Kamu harus tahu itu. Weh, Plukusuntur. Ya. Istri Musa kan? Iya, namanya Zephora. Ngambil seorang perempuan Kush lagi. Kush dari mana? Afrika. Oke. Itu. Poligami juga Nabi Musa.
Nabi Ibrahim juga poligami. Nabi Ibrahim juga poligami. Nabi Yakub Poligami. berapa isinya? Apa ya? 4. Oh, yang salah satunya keturunannya Yahudi gitu. Enggak. Gitu. Dan ada berapa tokoh di Bible yang poligami selain Daud? Licin dan lihai orang ini, saudara-saudara, di dalam membuat ceritanya itu. Dan ini adalah orang-orang Kristen yang mulai goyang imannya, dihadapkan dengan si donditan yang nggak ada kerjaannya yang lain kecuali otak-atik Alkitab, otak-atik sejarah Alkitab. Kemudian dia menggunakan ketidaktahuan, kekurangpahaman orang Kristen tentang Alkitabnya, membuat orang Islam tepuk tangan semua. Dia mau menyatukan antara Al-Quran dengan Alkitab itu, bahwa Alkitab salah, Al-Quran yang benar. Karena dia bilang, kalau saja Quran ini dari manusia, artinya dari Muhammad, tentu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Saya sudah menemukan banyak sekali kejanggalan dan kekacauan sejarah, nama-nama tokoh-tokoh dan tempat-tempat yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah sekarang ini mereka sudah mulai ramai lagi bahwa Quran itu bukan kitab sejarah. Bangga kan? Itu karena Mun'im Siri membuat pernyataan. Memang Quran bukan kitab sejarah. Pokoknya kitab lukusuntur. Kitab yang dibuat oleh Muhammad tanpa mengerti ini namanya siapa, ini namanya siapa. Enggak jauh. Siapa namanya bapaknya ini. Sampai Zuma bohongnya minta ampun. Paulus aja itu enggak tahu nama bapaknya Paulus itu siapa. Kenapa Paulus yang kamu ceritakan? Yohanes itu bapaknya siapa? Matius bapaknya siapa? Enggak ada. Coba sekarang saya nanya. Ibnu Taimiyah. Ya, siapa nama bapaknya? Itu nama bapaknya Ibnu Taimiyah, anak dari si Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu enggak ada namanya karena itu nama bapaknya. Anak dari si Taimiyah. Tapi anak orang ini, misalnya saya ini Saifuddin Ibrahim, mestinya saya membuat nama saya Ibnu Ibrahim, anak dari si Ibrahim. Jadi nama saya yang namanya Saifuddin itu dihilangkan. Zuma, jangan berdebat. Kamu nggak akan sampai juga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nama penulisnya itu siapa namanya nggak diketahui. Tetapi bapaknya Ibnu Qayyim, anak dari si Qayyim. Jadi nama bapaknya yang disebut, nama anak itu nggak ada. Siapa? Makanya jangan songong hanya ribut masalah nasab. Nggak bisa. Saya bukan mempermalukan. Tetapi video donditan ini harus saya lawan, harus saya jelasin. Jadi begitu donditan. Kamu bilang bahwa kamu sudah menyiapkan uang 50 juta untuk debat dengan saya, kata kamu. Debat di Jakarta 50 juta. Berapa itu uang? 1 miliar pun kamu kasih, nggak mungkin saya debat di Indonesia. Kamu datang ke sini, ya, ke Amerika, punya visa, datang. Belum tentu kamu dapat visa. Kenapa? Video-video kamu sudah langsung nggak akan
nggak bisa masuk Amerika. Adi Hidayat nggak bakal bisa masuk Amerika. Somad jangankan Amerika, Singapura aja nggak boleh masuk itu Somad. Kenapa? Itu giginya agak menceng sedikit. Itu sebabnya. Sebabnya kenapa Somad itu nggak boleh masuk ke Singapura. Nggak boleh. Itu perbaiki dulu gigimu itu, Mat. Saya bilang begitu. Saudara-saudara hanya ngeledek dan bikin lucu. Tolong jangan tersinggung. Kalau tersinggung, ya nggak apa-apa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.